Selamat ya, sudah sampai video keempat. Ini akan menjadi video terakhir untuk menjawab Tanya Jacob episode ketiga, yaitu apa itu double random forest? Yuk kita bahas. Sekarang kita akan jawab pertanyaan awalnya, apa itu double random forest dan bagaimana cara kerjanya? Double random forest sendiri itu ada papernya ya, yang dikarang oleh Han, Kim, dan Lee di tahun 2020. Jadi ini lumayan baru. Dan karena ini sifatnya varian ya, varian dari algoritma random forest, memang tidak terlalu populer dibandingkan random forest. Di paper ini dia ada memberikan penjelasan bagaimana apa itu random forest, cara kerjanya, baru dia bandingkan ya dengan double random forest yang dipropose ini gitu. Sekarang kita coba lihat dulu random forest menurut paper tersebut ya. Waduh, Kak Wir, tolonglah ini Oktober masih jauh tapi kok udah Halloween. Teman-teman di sini nggak perlu takut ya. Kalau sudah ngikutin episode-episode sebelumnya, walaupun ini tulisannya terlihat mengerikan, tapi teman-teman pasti sudah paham ya. Kita coba sama-sama bahas aja dulu sebelum kita masuk ke double random forest ya. Untuk memastikan teman-teman sudah paham. Oke, pertama kalau kita baca ya dari paper tadi, prosedur untuk random forest itu adalah generate bootstrap sample dari training data D gitu ya. Ini teman-teman mesti udah paham ya, kita ada dataset, kita bootstrap, itu akan menghasilkan D bintang ini ya, akan menghasilkan sampel-sampelnya atau subsetnya ya. Nah, kita akan generate berapa kali bootstrap atau berapa kali sampel. Nah, itu sebanyak jumlah pohon yang mau kita buat ya. Jadi ini mestinya teman-teman sudah paham. Coba kita lanjut. Step keduanya untuk random forest gimana? Step keduanya adalah buatlah pohon, tapi hanya menggunakan sampel hasil bootstrap tersebut ya. Dengan catatan juga fiturnya itu ada subsetnya ya, diacak. Itu kita juga udah tahu ya, kita ada parameter max features. Kita nggak akan pakai semua fiturnya di tiap percabangan, kita acak ya. Jadi langkah kedua juga udah clear, nih kita sudah belajar, kita sudah paham. Bagaimana dengan langkah terakhirnya? Construct train classifier gitu, dimana dari begitu banyak pohon ini akan digabung jadi satu, kita agregat, jadilah classifier kita. Ini teman-teman juga sudah paham, kita sudah bahas di episode sebelumnya ya. Jadi so far, tulisan yang terlihat mengerikan itu kelihatannya sih sudah dapat kita pahami, mestinya. Kalau ditunjukkan yang double random forest, kita juga paham ya. Tapi kita coba lihat dulu sedikit detail terakhir ya sebelum kita bahas double random forest. Terkait tentang melakukan prediksi. Melakukan prediksinya tadi kita banyak pohon, apa yang dilakukan? Lakukanlah voting ya, ini juga sudah kita bahas. Oke, ini walaupun terlihat mengerikan, ternyata ini cuman, ambil aja voting gitu ya. Voting prediksi yang paling banyak. Gitu. Sip, kelihatannya sih nggak sulit ya. Bagaimana dengan generate decision tree-nya, Kak Wir? Sama saja gitu ya. Acak, fitur, max features ya. Waktu itu kita udah bahas bisa persentasenya, contoh 30% dari total fitur, atau pakai akarnya. Gitu. Lalu cari best decision. Oke. Lalu terakhir datanya akan dipilah-pilah. Jadi ini kita sudah paham. Coba saya tantang teman-teman di sini ya, yang udah menjalani beberapa episode terakhir. Inilah algoritma double random forest yang tertulis di paper oleh Han Kim dan Lee ya. Coba pause dulu videonya dan dibaca apakah teman-teman bisa paham ya algoritma ini tanpa saya jelaskan. Oke, saya kasih waktu sebentar ya. Oke, sudah? Bagi yang paham, selamat ya. Artinya ya teman-teman memang sudah paham dengan baik decision tree, random forest, sehingga ketika ada variannya, double random forest ini pun jadi gampang gitu ya. Tapi kalau bagi yang belum paham, yuk kita coba sama-sama bahas ya. Oke, pertama-tama
teman-teman mesti perhatikan, kita dari sini aja deh. Nah, teman-teman mesti perhatikan bahwa cara kerjanya sama ya. Kita akan mengenerate banyak pohon, tapi hal yang menarik, kita nggak lakukan bootstrap. Jadi datanya itu tetap akan menggunakan keseluruhan data ya, total data, nggak akan kita bootstrap. Tapi yang membedakan di sini adalah setelah kita ada total data, kita akan membuat decision tree ya, membuat pohon. Masalah terkait fiturnya tetap sama ya, kita akan ada max features, kita acak ya, nggak akan pakai semua fitur. Oke, nah yang membedakan itu, setiap mau melakukan decision ya, mau mencari best decision, itulah baru di bootstrap. Jadi bootstrapnya bukan di awal, bootstrapnya itu di setiap decision atau di setiap node. Itulah yang membedakan ya, itu yang membedakan. Jadi hanya di sana bedanya, sisanya ya sama ya. Cari best decision, pilah datanya akan terpisah, dan kita lanjutkan. Itu doang perbedaannya. Coba saya ilustrasikan pakai gambar seperti ini ya. Ini waktu itu kita sudah sama-sama lihat ya. Ketika kita decision tree, kalau kita ada data, maka decision itu akan kita bisa buat di tiap dua data ya, di tengah-tengahnya. Ini ada data, ya tengah-tengahnya sebuah decision. Best decision itu ketika kriterianya, misalkan kita pakai entropy atau Gini impurity gitu ya, ada kriterianya. Kalau dia paling rendah, itulah kita akan sebut best decision kan ya. Nah, ketika kita di double random forest, saat melakukan hal ini, datanya itu nggak lengkap. Datanya itu hanya sampelnya atau subsetnya. Gara-gara apa? Gara-gara bootstrap. Jadi bootstrapnya bukan di awal, bootstrapnya pada saat kita mau lakukan ini nih. Sehingga ilustrasinya jadi seperti ini. Kelihatan ya, di sini ada data yang tidak terlihat jadinya ya. Jadi datanya tetap sama, tapi kali ini gara-gara kena bootstrap, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Decision-nya pun jadi agak beda ya, antara data ini dan data ini. Yang kalau kita decision tree biasa itu best decision-nya di 12,5 juta, sekarang best decision-nya ada di ya sekitar 11 juta ini ya. 11 juta. Beda kan ya, decision-nya jadi berbeda. Randomnya itu pun jadi agak berbeda. Dan itulah kenapa mereka membuat varian ini ya, dinamakan double random forest. Di mana kali ini pengacakannya pun terjadi di setiap decision. Bootstrap-nya dilakukan di setiap mau bercabang. Oke? Jadi itulah utamanya ya, ide utama yang membedakan antara random forest dan double random forest ya. Di tiap sini kita akan bootstrap, tiap sini akan kita bootstrap. Tapi ada sedikit detail atau catatan tambahan ya. Detailnya itu jangan lupa, ketika kita ada decision, data akan terpilah. Ada data yang masuk ke sini, ada data yang masuk ke sini. Nah, syarat tambahannya adalah kalau misalkan datanya udah terlalu sedikit nih, datanya udah terlalu sedikit, jangan lagi kita bootstrap gitu. Udah sedikit, kita bootstrap makin sedikit kan ya, nanti takutnya terlalu sedikit. Itulah kenapa kita akan set satu batasan, seberapa sedikit kita akan balik ke decision tree yang biasa ya, bercabang biasa, tanpa ada lagi bootstrap di node sininya ya. Di node-nya sini kita nggak akan lakukan bootstrap. Itulah kalau dari papernya kita bisa sama-sama baca ya. Jika data yang tersisa ya, itu masih lebih dari 10% dari total data, bootstrap. Oke, bootstrap di node tersebut ya. Sedangkan kalau misalnya sudah kurang dari itu, gunakanlah data yang tersisa ya. Jangan lagi pakai bootstrap, sisa datanya dipakai, lakukan decision tree biasa. Udah, sisanya kalau teman-teman perhatikan, ini sama saja ya. Langkahnya seperti decision tree, random forest. Bedanya cuma di bootstrap di mana. Oke? Jadi rangkumannya perbedaan antara random forest dan DRF, data awalnya ya, data untuk tiap pohon. Random forest itu kita sampel sejak awal. Sejak awal kita itu sudah lakukan bootstrap ya.
Sedangkan kalau di DRF, pas awal-awal tuh pakai semua data. Tapi di tiap node, Bootstrap ambil decision, baru pisah data. Di tiap node, Bootstrap ambil decision, pisah data. Oke, dengan catatan kalau sisa sedikit, ini nggak kelihatan. Ini saya geser ini. Nah, kalau sisa 10%, datanya tinggal sedikit, jangan lagi jalankan Bootstrap di node tersebut. Oke deh, mudah-mudahan teman-teman jadinya paham ya cara kerja varian dari random forest yang ini. Tapi kira-kira apakah DRF ini lebih oke kah dari random forest? Dari papernya tentu ada membuat perbandingan gitu ya. Jadi di paper tersebut ada melakukan benchmark pada hampir 30 data lebih gitu ya. 30 studi kasus yang berbeda. Jumlah variabelnya beda-beda, ada yang datanya banyak, ada yang datanya sedikit gitu. Jadi ini luar biasa ya papernya. Dan itu bisa terlihat bahwa DRF itu secara teknis lebih baik dari random forest. Ini perbandingannya ya. Kalau 0 ini artinya imbang, lebih dari 0 ya artinya DRF-nya menang ya, lebih baik dibandingkan random forest. Tapi kalau kurang dari 0, artinya DRF-nya tanda kutip kalah ya terhadap random forest. Cuman ini opini dari saya ya, pendapat dari saya. Sebenarnya ini nggak gitu signifikan gitu ya. Karena kalau kita lihat angkanya sebenarnya cuma 0,03. Dan itu pun cuma di satu studi kasus yang ini. Di kebanyakan studi kasus palingan cuma 0,01, 0,015. Sehingga menurut saya pribadi, ya secara teknis itu memang lebih oke. Tapi bukan yang oke-nya banget, yaitu biasa. Kecil banget. Itu kecil banget. Tapi masalahnya di paper ini memang nggak jelas ya, apakah ini 0,01 atau 1%. Kalau misalkan nih ya, akurasinya DRF lebih bagus 1%, oh itu ya not bad ya. Bagus, 1% itu nggak kecil. Apalagi 2%. Ada di hampir 1, 2, 3, 4 data, 4 studi kasus, itu dia lebih bagus 2%, itu bagus. Cuma kalau ini ternyata 0,02 sih ya nggak signifikan ya, bukan bagus gimana, dan begitu kita terapkan di production bisa jadi nanti imbang-imbang juga sama random forest. Oke, tapi itu pendapat saja, itu yang jadi pertimbangan untuk teman-teman. Pertimbangan lainnya dari sisi komputasi ya, performance. Jadi kalau misalkan double random forest, itu kan karena data awalnya lebih banyak ya, nggak di bootstrap kan ya, maka otomatis pohonnya pun jadi lebih besar. Dia mesti cabang lebih banyak gitu ya. Dan bayangkan setiap kali mau bercabang itu lakukan komputasi bootstrap. Bootstrap di tiap node kan ya. Makanya kalau misalkan datasetnya gede, itu signifikan banget, berat gitu ya. Berat. Tentunya pada saat training ya. Kalau pada saat prediksi ya relatif sesuai besarnya pohonnya, itu imbang gitu ya. Tapi ini ngomongin tentang training, maka semakin banyak datanya, datasetnya semakin besar, ini jelas signifikan ya. Random forest mungkin cuma 2 detikan, tapi double random forest bisa sampai 30 detikan. Oke, sangat signifikan. Oke, semoga dengan informasi tersebut, pertanyaan awal nih terkait double random forest akhirnya sudah terjawab dan teman-teman sudah bisa paham ya. Semoga bermanfaat. Thank you. Kita ketemu lagi di Tanya Jacob episode-episode selanjutnya. Salam hangat dari Jacob untuk Indonesia. You gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter